Hari ini spesial banget karena lagi datang ke acaranya TikTok. Acara TikTok ini berbeda karena ini pertama kalinya diadakan di Indonesia, TikTok Southeast Asia Impact Forum 2023. Kalau berbicara tentang impact, definitely itu TikTok satu platform yang sangat impactful buat banyak orang dan buat saya juga. Karena membuka banyak banget opportunity, kesempatan. It's really unlocking a lot of opportunity. Bukan hanya mendapatkan income, banyak orang yang akhirnya juga bisa punya bisnis sendiri. Apalagi ketika saya tahu faktanya bahwa ada 5 juta bisnis usaha yang sebenarnya itu dihasilkan lewat TikTok. Terus membuka kesempatan untuk bisa bernetwork. Jadi pokoknya banyak banget sih hal-hal baik yang very impactful juga yang memang sudah dilakukan oleh TikTok. Dan saya sendiri pun juga merasakannya. Kalau buat saya pribadi sih sebenarnya TikTok itu menjadi tempat untuk saya bisa belajar. Selain saya membagikan hal-hal yang memang juga saya ketahui dan juga inspiring. Tapi saya juga banyak belajar loh dari konten-konten TikTok dan juga para content creator lainnya. Jadi seru banget, hari ini nanti juga punya kesempatan untuk yang ketemu langsung dengan CEO-nya TikTok, Mr. So. Dan pastinya ketemu dengan teman-teman content creator lainnya yang juga diundang ke acara ini. Jadi I think it's very good to be able to have this kind of positive community, komunitas di mana ya kita bisa saling bertemu dengan orang-orang with the same interest. Jadi udah gak sabar, kita langsung aja lihat acaranya seperti apa. Ketemu lagi sama Erika. Oh my god, waktu itu kita udah pernah ketemu guys. Yes, di acaranya TikTok juga, serunya belajar waktu itu di M-Block. Yes, betul banget. Hari ini spesial. Oh iya, spesial banget karena ketemu sama Mr. Show. Oh my god. Yes. Bukan cuma ketemu loh, duduk sebelahan, interview. Iya, langsung nge-host langsung beliau. Kesan pertama ketika menginterview Mr. So gimana? Awalnya sih sebelum ketemu aku tuh rada deg-degan gitu. Kayak aduh, dia kira-kira kayak gimana ya, kayak orangnya tuh bakal kaku banget gak ya, tapi ternyata dia yang justru ngajak ngobrol. Aku kayak, hai Kak, dia bilang kayak, aku ada baca beberapa profil tentang kamu nih, gini. Jadi aku kayak, my god, dia baik banget. Maksudnya dia yang engage justru gitu, bukan aku yang engage, tapi dia mulai duluan. Dan bener-bener dia tuh orangnya humble parah, dia juga open banget ke semua orang. Dan bahkan kalau misalnya tadi, kayak misalnya nyapa, selalu nyapa, halo gitu. Jadi he's very kind. Senang banget hari ini ketemu seseorang yang biasanya aku sering lihat di timeline TikTok karena kalau aku lihat kontennya tuh sering buat aku mikir gitu, dan habis itu bertanya-tanya dan tertawa-tawa. Sekarang orangnya ada di sini. Hai. Sandi Luo, nama akunnya. Senang banget bisa ketemu Miss Mary Riana di sini. Sama-sama. Pertama saya minta maaf dulu kepada Miss Mary dan juga semua penontonnya. Kalau pernah saya bikin bingung dan overthinking ya. Dari skala 1 sampai 10 seberapa kerennya acara ini menurut kamu? Gua datang dengan tidak punya ekspektasi ya. Jadi buat gua ini 9. Oke. Kalau 10, jangan 10 biar tim yang sekarang mikir lagi apa yang bisa lebih baik di tahun depan. Yes, selalu ada room for improvement. Betul. Setuju, oke? Jadi tadi lagi lihat-lihat, tiba-tiba ada Vina, langsung aku tarik ke sini. Hai Mbak Mary. Hai, harus dong karena biasanya suka lihat di timeline. Aduh, terima kasih banyak. Ketemu aslinya ini jauh lebih tinggi loh. Biasanya kalau di TikTok soalnya nggak kelihatan karena cuma setengah badan ya. Kenapa pertama kali milihnya konten HR? Karena aku juga HR, jadi FYI aku sekarang masih kerja full time sebenarnya, bisa kesini karena lagi izin dan cuti. Dan sebenarnya waktu itu pertama kali itu karena ngelihat ada video orang nangis di TikTok. Jadi waktu pandemi 2021 ngelihat ada video mahasiswa yang baru lulus, terus dia nangis karena kesulitan dapat kerja. Wajar lah, kan itu pandemi semua bisnis lagi slow down kan. Terus setelahnya ngelihat video dia itu single mom, mau balik lagi ke dunia kerja, nggak bisa. Karena ya balik lagi pas pandemi. Terus I know their feeling, I've been there, I've done that gitu. Karena kalau reflecting on my career, karirku tuh nggak straightforward tapi squiggly. Udah kayak benang kusut gitu ya. Dari situlah kemudian akhirnya mencoba, ya udah kasihan banget ya gitu, sampai mereka nangis-nangis curhatnya harus ke TikTok. Akhirnya ya udah bermodalkan HP dan cahaya matahari buat video itu. Kemudian dan ternyata videonya banyak yang suka.
Karena sangat relevan kan. Betul, 2,5 tahun kemudian saya ketemu sama Mbak Mary deh akhirnya. Selama proses menjadi content creator, pasti akan ada masa-masa tidak enaknya atau masa-masa susahnya. Nah, jadi apa mungkin bisa diceritain yang masa nggak enaknya itu kenapa, dan apa yang membuat kamu tetap terus konsisten walaupun ada masa nggak enaknya? Mungkin kalau dari aku nggak enak itu biasanya di awal-awal, karena namanya masih baru mulai itu kan kayak yakin nggak yakin ya, jadi kayak mengalami perubahan dari kena pandemik itu, terus kayak bikin konten ini beneran bisa apa enggak ya, terus kan namanya udah bikin konten kan nggak mungkin sekali jadi gitu kan Miss, kayak bikin banyak banget tapi belum naik juga kan bikin kita ngerasa kayak khawatir sebenarnya bisa apa enggak gitu. Jadi sebenarnya proses untuk pencarian sampai dapetin ciri khas storytellingnya ini yang kayak termasuk nge-build trust dari audiensnya sampai mereka bisa kayak memahami apa yang kayak kita bikin, apa yang kita jualin, itu sih sebenarnya yang benar-benar berat di awal itu sih. Iya, itu pasti banyak banget kepada mereka semua. Ya. Apalagi kadang-kadang kalau misalnya mendu live itu kan kadang-kadang udah effort tapi mungkin yang nonton baru dikit gitu. Jadi pernah ngalamin masa-masa kayak gitu juga? Ngalamin banget. Aku tuh mungkin konten ke-40 baru FYP. Oh wow. Iya. Sampai dihitungin. Iya, 40. Jadi selama itu tuh kayak yang masih kayak aduh bisa nggak ya gitu. Ke-40 aja juga yang kayak udah jadi satu ini bisa jadi nggak gitu. Yang nextnya itu ke-41 bisa FYP lagi nggak, kan nggak tahu. Tapi konsisten lagi, just keep doing doing your best lah. Betul. Kalau dari kamu? Kalau dari aku, mungkin tadi kan udah di-share sama Cici, mungkin kalau dari point of view aku yang lain itu konsistensi sih. Gitu. Karena kan maksudnya dari kita yang, apalagi aku nih yang kayak kerja fisik dari pagi sampai malam, misalnya di dapur, dulu nggak ada tim dan harus ngurus semuanya sendiri, terus habis itu harus konsisten lagi bagi waktu untuk kayak posting konten. Itu berat sekali. Karena kan konten itu nggak bisa kayak kita cuma post sembarangan gitu ya, tapi kan kita harus pikirin konsepnya apa sih message yang pengen disampaikan gitu. Nah, yang menurut aku yang berat itu adalah untuk mempertahankan konsistensi itu sih, yang nge-push tiap hari untuk apa nih goalnya, kayak harus terus inspiring orang gitu. Itu sih yang jadi sebenarnya tuh beratnya itu lebih ke mungkin dari dalam ya, internally yang kayak berusaha untuk push diri, ayo dong terus konsisten, itu sih. And still making a time untuk bikin kontennya. Karena kan kadang-kadang awalnya mungkin bikin konten, terus ternyata kontennya membantu bisnis. Tapi kan lama-lama jadi bisnisnya makin besar, jadi lupa bikin kontennya, ya kan? Tapi tetap selalu consistently dilakukan. Oke. Berapa besar impact TikTok di dalam hidup kamu? Kalau aku sih dari awal, pertama-tama karena emang aku kepengen goalsnya kayak I want to be financially independent gitu, kayak aku kepengen ayo coba usaha gitu, aku nggak mau dari papa mama lagi, coba something new, terus itu tercapai goalsnya. And there's a lot of opportunities yang kebuka, misalnya kayak hari ini aku get to interview Mr. Show, terus belum lagi pokoknya banyak hal yang aku bisa ketemu sama Miss Mary seperti ini, bisa ketemu sama siapapun yang amazing di luar sana. Jadi menurut aku impactnya tuh udah besar banget sih, apalagi kita kan di sini nggak cuma belajar dari sistem edukasi, tapi kita juga belajar dari pengalaman. So I got a lot of experience through TikTok sih. Gitu. Dampak apa, impact yang TikTok sudah lakukan dan akhirnya mengubah hidup kamu? Oke. Kalau ngomongin secara material mah, secara ekonomis udah pasti ada perubahan ya. Karena kan dengan konten, dengan adanya followers, brand pasti masuk. Tapi itu kayak udah pasti nggak sih gitu. Tapi hal yang paling gue syukurin sebenarnya bisa ketemu orang-orang baru sih. Kesempatan ketemu orang-orang baru, orang-orang yang mungkin gue nggak ketemu Miss Mary lagi di sini. Kita pernah ketemu berapa tahun yang lalu, tapi dengan cerita yang berbeda gitu. Ketemu konten creator lain dan belajar dari mereka. Kayaknya kesempatan itu sih yang lebih langka. Dan hari ini juga ketemu CEO TikTok kan. Sesuatu yang nggak pernah. Ya kali gue main TikTok, goal gue mau ketemu CEO TikTok kan nggak pernah kepikir gitu. Sekarang ada di depan mata tadi ya. Depan mata gitu, dan kayak terasa aroma-aromanya juga. Nah, at least gue pernah seruangan lah. Bener. Ya kan, beda-beda 2-3 meter doang tadi. Sebutin satu barang mahal yang pernah kamu beli dari hasil konten bikin TikTok. Rumah. Wow, bisa beli rumah? Bisa beli rumah. Oke. Kapan tuh? Gimana ceritanya tuh? Dari 2021 sih sebenarnya gitu ya. Jadi memang
memang ya nggak cuma dari TikTok sih sebenarnya, itu akumulasi bareng sama suami juga, tapi TikTok helps a lot gitu kan. Ya udah dari sana pengen punya rumah impian, akhirnya dari sana ya kemudian udah nabung gitu, bisa beli rumah, kemudian rumahnya direnov juga gitu. Jadi rumah beli nabungnya pakai tabungan, ngerenovnya pakai dari TikTok. Nice. Apa satu hal yang paling membanggakan selama kamu menjadi konten TikTok? Yang paling membanggakan, mungkin kayak one of my dream yang paling comes true itu adalah menurut aku nih, kalau bukan gara-gara TikTok, mungkin hari ini aku sama Cece nggak bakal kayak duduk di sini bareng Miss. Soalnya dulu kayak gitu tuh selalu bacain bukunya Miss. Iya, yang bener-bener dari yang di $1 juta. Iya, dari situ. Thank you. Aku yang jadi terharu. Itu menunjukkan berapa tuanya tuh. Berarti waktu baca masih SD kali masih ya? SMP kayaknya. SMP. Lumayan. Buat teman-teman lain yang mungkin juga pengen jadi content creator di TikTok, gimana caranya atau tips dari kamu supaya bisa bikin konten yang juga impactful? Oke, first of all, ini menurut aku penting banget sih. Yang pertama, kita harus tahu market kita tuh siapa. Kayak, dan kalau bisa ngikutin apa yang what's trending right now. Tapi dengan niche yang berbeda. Misalnya, aku art gitu kan. Misalnya lagi dulu waktu itu lagi hebohnya konser Coldplay, misalnya contoh kayak gitu. Terus bikinlah lukisan konser Coldplay kayak apa yang ada di market di saat itu gitu. Nah, ketika kita udah berusaha buat ngikutin market dan it works, pelan-pelan selang-seling kita masukin apa yang kita suka gitu. Personal touch-nya atau mungkin personality dari kita sendiri, dan lama-lama tuh orang baru kenal kayak, oh ini yang orangnya yang bener-bener, yang ini yang waktu itu pernah bikin ini, oh ternyata dia orangnya seperti itu gitu. Jadi menurut aku one of the biggest tips yang sekarang aku bisa kasih tahu sih itu, karena sekarang apalagi TikTok banyak user ya, semuanya tuh bakal berlomba-lomba lah gitu. Jadi menurut aku try to get to the market, terus lama-lama masukin personal touch sendiri gitu. Sebenarnya langkah yang paling pertama itu mulai dulu sih. Kalau misalnya baru mau mulai ya, karena orang banyak mikir, aduh takut ini dan sebagainya. Kayak orang mengarang, zaman sekolah kan ada pelajaran mengarang. Yang paling susah itu adalah kata atau kalimat pertama. Once udah nemu, bisa disuruh cuma 1 halaman, bisa 2-3 halaman kan gitu. Kayaknya itu sih kuncinya untuk content creator, mulai aja dulu. Kita itu nggak pernah nemu form, kayak gue nemu untuk sampai Ayo Main itu butuh 6 bulan untuk nemu ini konten gue gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak coba. Once kita udah coba dan kena, udah konsisten, banyak lihat, banyak baca, banyak belajar, karena apa yang kita masukkan dalam hidup kita itu yang akan keluar sih. Jadi pintar-pintarlah untuk memilih dan memilah apa yang masuk dalam hidup kita. Yang pertama, harus tahu niche dan subspesialisnya. Jadi semakin spesialis topik yang dibahas di TikTok itu sebenarnya kita semakin bagus. Karena bukan hanya kita itu akan lebih mudah untuk mendapatkan market, tapi kita akan lebih mudah juga untuk membangun branding yang baik, personal branding yang baik. Yang pertama. Yang kedua, selalu konsisten. Gak mungkin jadi kreator tuh kalau nggak konsisten gitu. Jadi udah, itu ya, consistency plays the most important role. Jadi ya pilihlah niche dan harus jadi subspesialis ya. Jadi kalau aku mau jadi food vlogger, tapi what kind of food? How do you make the videos gitu kan? How do you explain the food? Itu harus benar-benar detail gitu. Semakin spesifik semakin baik, dan konsisten, udah itu aja Mbak. Kalau dari aku mungkin kayak berani aja untuk berbagi dari kayak apapun yang mereka alamin, yang kita alamin setiap hari, yang kita lakuin, yang kita kerjain, untuk di-share. Karena kayak aku sendiri aja, yang tadinya aku pikir awalnya kayak aku pasti harus banget nih bagi konten yang sangat mengedukasi, harus yang penting banget, harus yang kayak harus yang bener-bener teknikal baru orang tuh merasa itu berguna. Tapi ternyata sesimpel cerita kayak Bright yang baru nemuin pasangan hidupnya di umur 45, itu ternyata ngasih harapan ke orang yang belum umur 45 untuk kayak merasa, oh gue punya harapan. Nah, jadi sebenarnya asal cerita itu bisa relate aja sama hidup orang lain, itu pasti akan akan dapat respon positif dari audiens. Jadi sebenarnya cuman belajar untuk berani berbagi dan apa adanya aja itu udah cukup sih untuk bisa menemukan ciri khas kita. Kalau aku, tadi aku ingat kata Show itu just be you. Karena menurut aku agree gitu. Karena waktu pas awal pertama kali TikTok ada di Indo, itu kan orang kayak semuanya pakai untuk konten dance gitu. Tapi kayak waktu itu bahkan kita berdua juga join TikTok pertama kali konten dance gitu. Tapi karena kita merasa kayak ini bukan kita gitu. Akhirnya kita berusaha untuk mencari nih. Ujung-ujungnya juga kayak kita berdua juga
Nggak bikin lari konten yang dari- beda gitu. Dia bikin fashion karena itu memang jati diri dia, dan aku bikin kue Cake. gitu tentang cake karena memang jati diri aku memang seorang cake artist, seorang baker, jadi ya balik lagi memang ke situ gitu. Thank you loh sudah mengingatkan, karena aku jadi flashback, aku ingat lagi, kayaknya posting-posting pertama aku di TikTok juga tentang dance. Kita cuma berusaha Kebayang kan coba Rihanna dance yang simpel-simpel aja gerakan. Tapi at least dari situ kita lebih tahu, dan sebenarnya ya platform ini memberikan kita kesempatan untuk bisa men-showcase diri kita yang sesungguhnya. Yang karena emang saya nggak bisa dance, ya udah tempat lain aja gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.